they are good team. They didn't start season well, but last few matches they look much better. Last 4 matches actually, they look much better than at the start. Rasa kecewa sudah tak tertahankan. Reaksi penuh haru Haye usai gagal bawa timnas ke Piala Dunia. Bobotoh pun ikut bersedih. Rasa sakit yang luar biasa kini tengah dirasakan gelandang timnas Indonesia sekaligus Persib Bandung, Tom Haye, karena gagal mengantarkan skuad Garuda ke Piala Dunia. Ya, bersama timnas Indonesia, Tom Haye gugur di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung dalam grup B, timnas Indonesia gagal mencuri poin dari 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak. Dengan demikian, Tom Haye dan kolega tidak bisa lolos langsung maupun lanjut berjuang di putaran kelima karena mengakhiri kualifikasi di dasar klasemen. Usai kegagalan itu, Haye menjadi salah satu pemain yang terlihat menangis hebat di lapangan setelah peluit panjang pertandingan melawan Irak berbunyi. Terbaru, melalui unggahan Instagram, Haye menyebut bahwa perasaannya saat ini sulit diungkapkan oleh kata-kata. Pemain berjuluk The Professor ini pun memahami bahwa mimpi tersebut memang belum waktunya terwujud, akan tetapi, tetap saja menyakitkan baginya. Meski demikian, Haye melihat bahwa di balik kesakitan ini, ada sebuah kebanggaan dalam membela timnas Indonesia. Mantan pemain Almere City ini pun berterima kasih kepada para supporter yang telah menemani perjalanannya berjuang bersama timnas Indonesia. Haye juga meyakini bahwa ini bukan menjadi perjalanan terakhir untuk menuju mimpi tersebut. Sulit sekali untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk saat ini, kami bertarung sangat keras meraih mimpi sampai ke Piala Dunia 2026. Saat ini, bukanlah waktu kita dan itu menyakitkan, mungkin menyakitkan untuk waktu yang akan lama. Tetapi, melalui rasa sakit, ada sebuah kebanggaan. Kebanggaan pada sebuah bangsa yang berani bermimpi, yang berdiri tegak melawan segala rintangan, dan meraih hal-hal yang sebelumnya dikira tidak mungkin. Untuk semua yang percaya, mendukung, dan tidak pernah berhenti bermimpi bersama kami, terima kasih. Perjalanan ini tidak pernah hanya tentang kualifikasi, tetapi, ini tentang menunjukkan kepada dunia dan generasi selanjutnya, apa yang kita bisa lakukan. Ini bukanlah akhir, ini adalah bukti bahwa kita memiliki dan suatu hari, mimpi kita bisa menjadi kenyataan, begitulah pesan penuh makna yang disampaikan Haye di akun Instagramnya. Sontak saja, postingan tersebut pun langsung diserbu warganet khususnya para bobotoh. Dalam kolom komentar postingan Haye itu, banyak bobotoh yang sama-sama meluapkan rasa kecewanya meski pada akhirnya hal itu pun harus tetap diterima dengan lapang dada. Bertekad rebut puncak klasemen, Bojan Hoda siapkan strategi baru dan asah taktik jelang jumpa PSBS Biak. Di tengah jeda kompetisi, Persib Bandung tidak berdiam diri begitu saja. Klub kebanggaan bobotoh itu terus memantapkan persiapan untuk menghadapi laga lanjutan Super League yang tak lama lagi akan kembali gelar. Sebelumnya, jeda kompetisi sempat dimanfaatkan skuad Maung Bandung untuk melepas penat dan menjalani liburan bersama keluarganya masing-masing. Setelah waktu istirahat singkat tersebut, tim langsung kembali ke rutinitas latihan dengan porsi fisik yang cukup berat, sebelum kini mulai mengasah taktik permainan. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, menyebutkan bahwa seluruh proses persiapan berjalan sesuai rencana. Ia menegaskan kondisi tim saat ini berada dalam jalur yang positif menuju laga tandang di markas PSBS Biak. Keterbatasan latihan taktikal, kata Bojan, bukan tanpa alasan. Ia menjelaskan bahwa belum seluruh pemain Persib bisa bergabung lantaran beberapa diantaranya baru saja memperkuat tim nasional Indonesia. Pekan lalu kami lebih fokus kepada fisik, sekarang kami mulai menjalani latihan taktik, tapi kami belum bisa melakukan banyak hal. 4 pemain timnas Indonesia baru tiba hari ini, mereka akan mulai berlatih. Itu alasannya kami akan berlatih sore, lalu hari berikutnya kami berlatih pagi lagi dan melakukan perjalanan, ungkap Bojan Hodak. Sementara itu, calon lawan Persib, PSBS Biak, belum menunjukkan performa impresif saat bermain di kandang sendiri. Dalam 2 laga terakhir di depan publiknya, mereka hanya bermain imbang 0-0 kontra Madura United dan tumbang 1-3 dari Dewa United. Namun, tim asal Papua itu justru mampu mencuri kemenangan saat tampil tandang dengan menumbangkan Semen Padang 2-1. Meski statistik kandang PSBS Biak terbilang belum menggembirakan, Bojan Hoda tetap menaruh kewaspadaan tinggi terhadap tim lawan. Ia menegaskan tidak ada alasan untuk lengah karena setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri. Bojan menilai, status Persib sebagai juara 2 kali berturut-turut membuat setiap lawan memiliki motivasi lebih saat berhadapan dengan timnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, mempertahankan gelar justru jauh lebih sulit dibanding saat pertama kali merebutnya. Ia menyebut, ada tantangan tersendiri untuk tetap konsisten di puncak. Kami 2 kali menjadi juara, jadi semua tidak mau kami menjadi juara,
dan itu normal. Ketika pertama juara, Anda bisa mengejutkan, tapi untuk kedua kalinya itu tidak bisa. PSBS Biak mulai membaik, jadi ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tapi saya harap bisa mendapatkan hasil positif, ungkap Bojan Hodak. Dengan skuad yang hampir lengkap, Persib Bandung kini berupaya menjaga momentum positif untuk tetap bersaing di papan atas klasemen. Hodak pun memastikan seluruh pemainnya akan berjuang maksimal demi membawa pulang poin penuh dari laga tandang tersebut. Bojan Hodak tiba-tiba masuk nominasi pelatih timnas Indonesia yang baru, ternyata ini penyebabnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tiba-tiba dikabarkan masuk radar PSSI untuk menangani timnas Indonesia. Ya, kabar tersebut secara mendadak viral di media sosial usai kegagalan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Performa timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert di round keempat kualifikasi Piala Dunia yang membuat rumor ini muncul. Dua kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Irak di kualifikasi round 4 membuat para fans Garuda benar-benar kecewa. Akibatnya, nama Patrick Kluivert pun jadi sasaran kemarahan warganet dan tagar Kluivert out pun langsung berkibar di dunia maya. Di tengah kekecewaan itu, muncul kabar yang cukup mengejutkan bagi para bobotoh. Sebab, pelatih Persib, Bojan Hodak, dikabarkan masuk nominasi PSSI untuk menggantikan Kluivert sebagai juru taktik baru timnas Indonesia. Kabar ini pertama kali diungkap oleh akun Instagram fanbase Persib, Fakta Persib, pada Minggu, 12 Oktober 2025. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut, jika Bojan Hodak masuk nominasi pengganti Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Meski begitu, kabar mengenai Bojan Hodak ini nampaknya merupakan kabar burung semata. Sebab, bobotoh sendiri pastinya tak rela melihat pelatih kesayangannya bergabung dengan timnas Indonesia. Namun hal ini juga tak menutup kemungkinan bisa terjadi. Sebab, Bojan Hodak sendiri bukan nama sembarangan di sepak bola Indonesia. Sejak memulai karir di tanah air, Hodak sukses membawa Persib back-to-back juara Liga 1 di musim 2023, 2024, dan 2024-2025, prestasi yang jarang banget terjadi di Liga Indonesia. Bukan cuma di dalam negeri, Bojan juga sukses membawa Persib unjuk gigi di Asia. Pada ajang AFC Champions League 2025-2026, Maung Bandung berhasil mempermalukan tim Thailand Bangkok United dengan skor 2-0 pada 1 Oktober 2025 lalu. Meski rumor soal Bojan Hodak makin ramai, belum ada konfirmasi resmi baik dari Persib maupun PSSI. Pihak PSSI juga masih diam seribu bahasa soal masa depan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Jeda internasional berlangsung panjang, fisik penggawa Persib Bandung digenjot dengan metode khusus. Tim pelatih Persib Bandung memanfaatkan jeda internasional ini untuk menggenjot program latihan fisik intensif bagi para pemain. Ya, selama 10 hari ke depan, skuad berjuluk Maung Bandung ini akan menjalani berbagai program peningkatan kebugaran menjelang pertandingan melawan PSBS Biak pada 17 Oktober 2025. Para pemain memulai program latihan sejak Selasa lalu, setelah mendapatkan libur selama 5 hari usai melakoni pertandingan AFC Champions League 2 kontra Bangkok United. Pelatih fisik Persib, Yaya Sunaria, menjelaskan bahwa program yang disusun kali ini bertujuan untuk mengembalikan dan meningkatkan kembali kondisi fisik pemain. Yaya menjelaskan, program latihan yang diberikan kepada pemain cukup bervariasi, meliputi speed endurance, agility, fitness, dan juga aerobic endurance. Menurut Yaya, program latihan fisik sangat penting dan kini didukung penuh oleh teknologi. Tim pelatih memantau perkembangan pemain setiap harinya dengan bantuan teknologi Catapult. Alat ini berfungsi mengumpulkan data performa atlet secara real-time selama latihan, yang kemudian dianalisis untuk mengoptimalkan kinerja dan mencegah cedera. Tentunya kami coba maintenance lagi setelah ada libur kemarin pasca pertandingan lawan Bangkok United. Jadi, akan ada peningkatan kondisi fisik seperti yang barusan kami buat dengan metode khusus. Ini adalah suatu hal yang kontinu dan konsisten kami buat kalau misalnya ada jeda lebih dari 10 hari. Kami akan compare dengan latihan khusus sebelumnya, beberapa pemain yang mengalami peningkatan tentunya akan kami apresiasi. Pemain yang mengalami penurunan tentunya akan kami evaluasi, ungkap Yaya Sunaria. Program fisik yang intensif ini diharapkan dapat memastikan seluruh pemain Persib berada di kondisi puncak saat menjamu PSBS Biak 2 pekan mendatang. Bojan Hodak terus-terusan genjot fisik pemain, begini respons luar biasa Sadil Ramdhani. Sebagaimana yang diketahui, jeda internasional memberikan kesempatan untuk pemain Persib Bandung meningkatkan level kebugaran fisik sebelum melanjutkan perjuangan di BRI Super League. Bojan Hodak dan pelatih fisik Miro Petrick menyajikan latihan yang cukup berat dalam 3 hari terakhir. Winger andalan Persib, Sadil Ramdhani,
tahu dan percaya kepada pelatihnya Bojan Hoda lewat materi latihan yang dibebankan tim bisa semakin kuat. Persib masih butuh lebih bugar untuk bekal mengejar ketinggalan poin dari pemuncak klasemen sementara Borneo FC Samarinda. Ya, kita percayakan apa yang menjadi rencana dari pelatih, kita sudah memulai latihan fisik juga, karena kemarin-kemarin kita tidak terlalu berat. Jadi, kita sudah mulai melakukan latihan fisik, kita harus tetap fokus pada target yang ditargetkan manajemen, ungkap Sadil Ramdhani. Mantan pemain Sabah FC ini tak pernah puas dengan performanya di lapangan. Sadil ingin terus berkembang dan upgrade diri agar lebih baik di setiap pekannya. Musim ini pemain kelahiran Raha Sulawesi Tenggara ini telah memainkan 5 laga BRI Super League dan 3 laga di kancah Asia AFC Champions League 2. Pada pekan lalu Sadil dan kolega berhasil mempersembahkan kemenangan untuk Persib dari tuan rumah Bangkok United. Hasil tersebut yang buat para pemain Maung Bandung dalam perasaan yang bagus dan motivasi tinggi menghadapi laga selanjutnya lawan PSBS Biak pada 17 Oktober mendatang. Tentu semua happy, senang, tapi itu juga menjadi motivasi untuk pertandingan berikutnya. Pertandingan masih panjang, jadi kita fokus untuk latihan lebih keras lagi dan menatap pertandingan berikutnya, jelas Sadil Ramdhani. Persib Bandung krisis pemain karena tugas negara, Bojan Hoda justru tenang dan puas dengan kinerja tim. Persib Bandung tetap menjalani pertandingan internal meski tanpa kehadiran 12 pemain utama yang harus memperkuat tim nasional pada jeda kompetisi BRI Super League 2025-2026. Dikutip dari laman resmi klub, pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda, menilai persiapan tim tetap berjalan positif meski dalam kondisi tidak lengkap. Ia memastikan skuadnya terus berprogres menuju kesiapan penuh jelang laga melawan PSBS Biak pada 17 Oktober mendatang. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan bahwa kondisi tim tetap kondusif dan ritme latihan tidak terganggu oleh absennya sejumlah pemain. Sebanyak 12 pemain absen dalam pertandingan internal tersebut karena sebagian besar bergabung dengan tim nasional Indonesia di berbagai kelompok umur. Dengan pemain yang ada, kami masih bisa membaginya ke dalam 2 tim dan memainkan game pendek yang intensif. Secara keseluruhan sesi latihan ini berjalan bagus dan yang paling utama tidak ada pemain yang cedera, ungkap Bojan Hoda. Usai menggelar laga internal, skuad Maung Bandung akan melanjutkan program latihan intensif sebelum bertolak ke Sleman untuk menghadapi PSBS Biak. Hingga pekan ke-8, Persib Bandung masih menempati posisi ke-7 klasemen sementara BRI Super League 2025-2026 dengan raihan 10 poin dari 6 pertandingan. Hoda berharap momentum positif tetap terjaga meski sejumlah pemain masih absen karena tugas internasional.